Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqillah haitsu ma kunta. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada Jumat yang berbahagia ini, tepatnya Jumat pertama bulan Agustus 2026 Masehi, bertepatan Jumat keempat bulan Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan hidup, diberi kesehatan, teristimewa iman, sehingga kita hadir bersama di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban mingguan kita, yaitu melaksanakan salat Jumat. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan panutan, uswatun hasanah, teladan yang baik, rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Mudah-mudahan kita umatnya, khususnya jamaah masjid, tetap konsisten, istiqamah mengamalkan ajaran yang dibawa oleh beliau. Mudah-mudahan insyaAllah akan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Jamaah Jumat yang berbahagia, melalui kesempatan yang berbahagia ini saya kembali mengajak, marilah kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya iman, sebenar-benarnya takwa, dan kita mohon kepada Allah semoga kita mati dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada mukaddimah khutbah saya membacakan satu ayat, dua ayat dari surah yang berbeda. Yang pertama, surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 102, dan ayat ini sangat populer. Kemudian surah yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 208.
Ayat surah yang pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terjemahnya, hai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah mati kecuali mati dalam berserah diri atau mati dalam keadaan muslim. Kemudian surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian ya orang yang beriman, berislamlah kalian, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah bermakna keseluruhan, kafah bermakna sempurna, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jemaah Jumat yang berbahagia, di ayat pertama dan kedua ada hubungan. Di ayat pertama kita diminta agar kita semua umat Islam jangan sampai mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Pertanyaan besarnya, apakah ada orang yang mati selain mati muslim? Jawabannya pasti ada. Karena yang dikatakan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim, berarti ada mati yang lain. Ada yang mati muslim diridai Allah, dan ada yang mati muslim yang tidak muslim, tentu yang dimurkai Allah. Tentu kita berharap semua kita ingin mati yang diridai Allah, adalah mati muslim. Jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam ayat yang kedua kita juga diminta untuk berislam secara kafah, secara menyeluruh, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita ingin mati dalam keadaan muslim, tentu kita harus berusaha semaksimal mungkin agar supaya kita ini berislam secara totalitas, berusaha berislam secara menyeluruh, kafah. Minimal jamaah Jumat yang berbahagia paham agama kita. Islam yang sempurna itu minimal imannya harus baik, Islamnya juga harus baik, dan ihsannya juga harus baik. Kalau kita bicara iman, pasti kita harus memperbaiki rukun iman kita. Bicara tentang Islam, kita harus memperbaiki rukun Islam kita. Bicara tentang ihsan, segala sesuatu yang diizinkan agama kemudian dikerjakan dengan cara-cara agama, insya Allah pasti akan bernilai ihsan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu mari kita senantiasa mengintrospeksi diri. Apakah keislaman kita selama ini sudah dianggap baik dan betul benar? Kalau kita sudah anggap baik, mari kita pelihara. Kita pelihara dengan baik, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, kebenaran-kebenaran Islam yang kita kerjakan, kita pelihara terus menerus. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita insya Allah mati dalam keadaan Islam. Mati yang baik itu mati yang diridai Allah, mati yang husnul khatimah. Dan kita semua mendambakan mati yang baik. Dalam Al-Quran itu ada dua cara malaikat mencabut nyawa orang. Dalam Al-Quran sangat jelas, wan naziyati gharqan wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ada dua cara malaikat mencabut nyawa orang. Ada dengan cara keras dan ada yang lemah lembut. Tentu kita semua berharap mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan mati dalam keadaan malaikat mencabut dengan lemah lembut.
Itu harapan kita semua. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang berbahagia, satu ayat yang saya bacakan dari ayat tadi, selain ayat yang saya sebutkan tadi, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan yang namanya hidup, menciptakan yang namanya mati, untuk menguji siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, yang paling baik. Ada dua yang diciptakan Allah, hidup diciptakan Allah, mati juga diciptakan Allah. Dan tidak ada orang yang bisa menghindar yang namanya mati ketika diberi kesempatan hidup. Oleh karena itu, hidup ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Usia kita yang hadir di tempat ini berbeda-beda. Mungkin ada yang dipanjangkan usianya dan ada juga yang dipendekkan usianya. Kita tidak persoalkan panjang pendeknya umur. Yang penting berkualitas amalnya, itu penting. Apatah guna dipanjangkan usianya tapi keropos amalnya, untuk apa? Semakin banyak pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Tapi yang baik adalah panjang usianya dan baik amalnya. Saya kira itu bagus. Dan kita saya kira berharap seperti itu. Panjang umur dan baik amal, pendek umur dan baik amal. Ketika Allah memanggil kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita tidak mempersoalkan karena kita sudah mati dalam kebaikan. Oleh karena itu, di akhir ayat tadi, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi kesempatan hidup ini tidak panjang. Mari kita merenung, mari kita mengevaluasi diri, apa yang telah kita perbuat untuk persiapan hari esok. Persiapan-persiapan tentunya yang dimaksudkan adalah amal kebaikan. Kita evaluasi diri kita, kita introspeksi diri kita. Yang mengetahui hanya kita dengan Allah, yang mengetahui salat kita hanya kita dengan Allah. Tidak ada orang yang bisa mengetahui. Siapa yang bisa mengetahui di rumah kita salat? Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan ini. Banyak orang kadang diberi ujian, setiap saat diperhadapkan dengan yang namanya kematian. Menonton di televisi diperlihatkan kematian, kemudian di lingkungan juga ada kematian. Mereka hadir di sana, mereka melayat di sana, kemudian kadang datang sampai mengantar ke kuburan, tetapi mereka tidak mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Padahal itu ujian bagi mereka bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama, hanya persoalan waktu saja. Oleh karena itu tidak salah setiap saat, setiap Jumat kita diingatkan melalui hatib. Di mimbar ini Allah berwasiat kepada kita, kita berwasiat kepada jamaah. Itu tanda kasih sayang Allah kepada kita, karena kita diingatkan terus jangan mati kecuali mati muslim. Jangan mati kecuali mati muslim. Penyesalan yang berkepanjangan. Oleh karena itu mulai sekarang kita mengevaluasi diri. Kalau misalnya negara kita ini sudah 81 tahun merdeka, itu sudah umur-umur usia uzur, maka mungkin juga kita perlu evaluasi diri usia kita ini. Apakah sudah seusia dengan negara kita ini? Negara Indonesia 81 merdeka, kalau usia manusia itu sudah uzur, tentu sudah banyak kemajuan-kemajuan dicapai. Tentu juga kita, kalau usia kita juga semakin bertambah, justru mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sebaliknya, usia kita bertambah justru menjaga jarak dengan Allah. Kita bisa jamaah Jumat yang berbahagia mengevaluasi diri kita. Ayat tadi saya katakan, masuklah kamu jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ternyata jamaah Jumat yang berbahagia, setan itu punya strategi, langkah-langkah setan. Ada strategi setan untuk menggoda umat manusia. Gagal tidak akan berhenti, terus akan berupaya terus sampai kita tersesat. Memang seperti itulah kerja setan. Oleh karena itu benteng keimanan ini diperlukan. Jangan kita yang dikalahkan setan, justru kita berusaha untuk mengalahkan setan. Apa cirinya, apa indikatornya orang terkalahkan dengan setan? Kita ambil contoh jamaah Jumat yang berbahagia.
Mungkin sering kita duduk-duduk di kafe, cerita-cerita. Cerita awalnya mungkin cerita-cerita positif, cerita-cerita agama, tapi lama-kelamaan cerita berkembang menjadi penghujatan. Cerita-cerita menjadi fitnah, ghibah dan lain sebagainya. Itu artinya kita sudah tersesat dan kita tidak menyadarinya. Secara tidak langsung kita tersesat tapi kita tidak menyadarinya. Itulah kerja setan. Memang setan kerjaan seperti itu. Diingatkan agama, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Kenapa nyata? Karena sudah jelas banyak kerja syaitan sudah berhasil. Misalnya lagi kita ambil contoh, masih berhubungan dengan duduk-duduk, cerita-cerita, asik cerita, suara azan memanggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayyalah salah. Kita tidak bergegas. Itu artinya kita sudah tergoda, kita sudah dibinasakan dan kita tidak menyadarinya. Oleh karena itu, sadarlah bahwa kita ini sudah dibinasakan oleh syaitan, tetapi kita tidak menyadari. Oleh karena itu, agama senantiasa selalu mengingatkan kepada kita melalui hati peringat, janganlah, marilah kita mati dalam keadaan muslim. Jangan sampai kita mati dalam kekufuran, nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita mati dalam kemusyrikan, nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita mati dalam kemunafikan, nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita mati dalam kefasikan, nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita mati zalim, nauzubillahi min zalik. Kita tidak menghendaki seperti itu. Karena semua mati seperti itu pasti Allah murka kepada kita. Dimurkai Allah. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang berbahagia, melalui kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengintrospeksi diri, memperhatikan apa yang telah kepersiapkan untuk persiapan hari esok. Tentu esok yang kita maksudkan bukan esok menurut bahasa Bugis baja, tapi adalah kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, kematian adalah pelajaran bagi kita. Hidup itu adalah ujian, mati juga adalah ujian. Bagaimana hidup ujiannya? Terlalu banyak ujiannya hidup, banyak sekali ujiannya hidup, banyak sekali. Apa itu? Dunia ini adalah ujian hidup. Banyak orang, mohon maaf, diuji dengan dunia, lupa. Saya kira kita setiap saat menyaksikan tontonan di televisi. Diuji sudah kaya, masih mau kaya. Sudah kaya sebenarnya, sudah banyak uangnya, tapi masih mau korupsi lagi. Bayangkan sampai ratusan miliar diambil dana. Dana MBG diperuntukkan oleh orang yang seharusnya menerima, justru dia yang ambil. Itu artinya ujian dunia namanya itu. Dia merasa harta yang dikumpulkannya itu akan mengekalkan mereka. Kala, sekali-kali tidak. Justru hartanya itu akan menggiring mereka masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Kita tidak menghendaki seperti itu. Sekira ada ayat yang sering kita baca dan ini populer. Wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malan wa adada yahsabu anna malu ahlada kalla yumazanna fil utama wa madraka mal utama narullahil mukada allati tattalu ala lafida innaha alaihim musada fi amadin mad. Celaka bagi mereka yang suka mengumpat dan mencela, dan celaka pula bagi mereka yang suka mengumpulkan harta, dikumpulkan sekian disembunyikan uangnya, akhirnya didegerebe ditemukan. Dia mengira harta yang dikumpulkannya itu, emas yang dikumpulkan itu akan mengekalkan mereka. Katakanlah sekali-kali dia, harta yang dikumpulkannya itu akan menggiring mereka masuk ke dalam neraka utama. Wa mandaraka malhutama, tahukah kamu apa neraka utama itu? Narullah mukada, api Allah yang dinyalakan untuk mereka. Nauzubillahi min dzalik. Kita tidak perlu iri dengan orang yang kaya begitu, kekayaannya diperoleh dengan harta yang haram. Tidak perlu, saya kira. Untuk apa kita iri orang seperti itu? Dia kaya, ya. Ada orang yang mungkin dapat jabatan, tapi jabatan yang diperolehnya dimurkai Allah. Tidak perlu kita iri dengan jabatan seperti itu. Allah murka kepada mereka. Oleh karena itu, kita hiduplah sesuai dengan aturan-aturan agama. Islam mengatakan kafah, akidah diperbaiki, ibadah diperbaiki, akhlak diperbaiki, cara bermuamalah kita diperbaiki. Insya Allah mudah-mudahan kita semua jamaah senantiasa dalam lindungan Allah. Saya kira kita semua sekali lagi, termasuk Hatib sendiri, berharap berdoa agar kita senantiasa dimatikan dalam keadaan husnul khatimah.
Tentu tidak cukup dengan doa, tidak cukup dengan salat. Terlalu banyak ajaran Islam yang kita harus hadirkan pada diri kita. Ada orang kadang salatnya bagus, tetapi diabaikan yang lain. Ada orang mungkin puasanya bagus, tapi ditinggalkan yang lain. Ada yang mungkin yang puasanya, salatnya bagus, tapi ketika dia berdagang, dia curangi timbangannya. Ada orang mungkin salatnya bagus, tapi ketika dia jadi pemborong, dia zalimi orang lain. Dan masih banyak yang bisa merusak. Oleh karena itu, berislamlah kita secara totalitas, dan mari kita sendiri yang mengevaluasi bagaimana keislaman kita ini, keislaman kita semaksimal mungkin. Kita berusaha untuk itu. Kita berusaha untuk selalu yang terbaik, yang terbaik. Tiba-tiba Tuhan memanggil kita, mudah-mudahan kembali dalam keredaannya. Innalillahi rajiun, kembali kepada Allah, dan alhamdulillah kembali dalam keadaan husnul khatimah. Saya kira itulah hal yang dapat saya sampaikan. Jemaah Jumat yang berbahagia, pada dasarnya marilah kita menyikapi hidup ini dengan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan. Kemudian kedua, jangan sampai kita melanggar aturan-aturan agama karena pengaruh-pengaruh setan. Ketika kita menyadari bahwa ini adalah usaha setan, maka kita harus melawan setan itu. Misalnya saja, kemarin jemaah Jumat yang berbahagia, dia sadari yang namanya menonton sepak bola itu bagus. Tidak dilarang agama, tidak dilarang menonton sepak bola, tetapi ada juga kadang orang gara-gara tontonan sepak bola sehingga lalai kepada Allah. Ada juga sampai-sampai dia tidak salat. Diingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika muhasyirun. Hai sekalian orang beriman, jangan karena urusan duniamu, urusan hartamu, urusan anak-anakmu sampai melalaikanmu kepada Allah. Wa may yaf'al zalika faulaika muhasyirun. Barang siapa yang demikian kata Allah, mereka itu termasuk orang yang rugi. Saya kira kita tidak mau rugi, semuanya mau untung dunia dan juga mau untung akhirat. Jangka pendek untung, dan insyaallah jangka panjangnya juga lebih untung. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim.